Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar teks amnesti, ungkap tebus lega. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, ini langsung saja mengenai teks amnesti ini. Sebetulnya apa gunanya, apa manfaat kita ikut program ini? Oke, jadi kalau lihat manfaatnya sebenarnya saya pikir agak beragam gitu ya, terutama kalau lihat dari sisi kita sebagai wajib pajak gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat pertama dengan adanya tax amnesty ini adalah satu hak istilahnya yang diberikan pemerintah untuk kita sebagai wajib pajak itu melaporkan semua kekayaan kita, harta kita di laporan pajak tahun 2015 ini. Jadi istilahnya mengungkapkan harta yang belum dilaporkan untuk dilaporkan. Banyak dari kita yang kadang-kadang lupa ngelaporin harta kekayaan kita. Nah, ini tiba-tiba dibukain jendela untuk melaporkan. Dan dengan melaporkan ini juga sebetulnya gampang. Wajib pajak hanya istilahnya membayar tebusan, dan habis itu tidak akan ada hal-hal lain, misalnya asal-usul segala macam nggak akan dilihat kemudiannya seperti itu. Itu buat kita sebagai wajib pajak. Tapi juga saya bisa ngelihat kesempatan ini bisa dipakai sebagai apa? Istilahnya ada satu sarana untuk financial check up bagi para wajib pajak. Karena tiba-tiba apa? Kondisi ini memaksa kita untuk seakan-akan mengevaluasi kembali kekayaan kita, karena ke depannya kita akan terus melaporkan harta kita secara teratur sebagai wajib pajak gitu. Jadi ini yang saya pikir financial check up bagus sekali sebagai investor untuk mentata ulang kondisi keuangan kita, kekayaan kita, supaya ke depannya ini kita bisa lebih baik dalam hal mengelola kekayaan masing-masing wajib pajak seperti itu. Apa kemudian akibatnya jika kita tidak melaporkannya? Nanti di 2020 apa sanksinya? Seperti apa? Jadi sanksinya kalau kita lihat di sini, karena memang kita istilahnya terutama nanti di luar itu ada yang namanya automatic exchange of information. Semua kekayaan kita itu akan bisa ter-record oleh Dijen Pajak. Jadi tinimbang semua harta kita ketahuan nanti, itu mendingan lapor sekarang. Karena kalau nanti ketahuannya, itu akan berlaku tarif yang biasa, di mana akan dianggap sebagai penghasilan tahun 2020, katakanlah. Ada denda yang belum dibayar pajaknya itu, dan juga ada pajaknya sendiri, dan pajaknya dendanya cukup besar. Jadi kalau saya pikir sebagai investor yang rasional lebih baik melakukan ikut di program tax amnesty ini seperti itu. Oke, ini agak membingungkan Pak. Biasanya di saat awal tax amnesty mulai mengemuka ini dikatakan memang untuk investor yang memiliki dana di luar negeri. Tapi ternyata tidak ya Pak. Ya, ini untuk semua wajib pajak. Jadi begitu? Kalau lihat dari undang-undangnya sebetulnya kita balik lagi, kita sebagai warga negara itu wajib pajak. Jadi semua orang di Indonesia harusnya sebagai wajib pajak. Nah, otomatis akan wajib pajak ini mempunyai kewajiban antara lain kan melaporkan semua kekayaannya dia. Nah, hal ini yang mungkin banyak kita lupa, dan harta ini tiba-tiba bisa ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini yang tiba-tiba kelihatan kok kayaknya ada di sana aja. Memang kalau yang ada di luar itu memang orangnya sedikit tapi jumlahnya besar. Sementara di Indonesia mungkin orangnya besar sekali, tapi secara undang-undang sebetulnya semuanya ada di sini. Cuman kebetulan bisa dipecah dua, ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri asetnya. Nah, jika pada akhirnya dananya akan dipindahkan ke dalam negeri, Pak, jadi paling tidak ini wajib pajaknya melakukan repatriasi. Nah, kemudian dana yang ada itu harus diapakan? Kita kembali sebagai sifat dasar investor, masa istilahnya secara undang-undang dibilangin bahwa yang namanya dana repatriasi yang dikembalikan ke Indonesia itu harus istilahnya stay atau tinggal di Indonesia minimum 3 tahun dan investasi di Indonesia. Nah, atas dasar itu pemerintah juga mengupayakan bahwa ada alternatif investasi yang lain. Makanya tadi kalau wajib pajak akan membawa kembali uangnya setelah membayar uang tebusan, tentunya dia akan menempatkan dananya itu di gateway. Nah, gateway ini menyediakan alternatif investasi. Salah satunya reksadana bisa digunakan sebagai alternatif investasi yang menarik. Karena apa? Dengan tax amnesty yang berhasil, kita juga ngarepin ekonomi Indonesia ke depan juga akan tumbuh baik gitu. Dan reksadana melalui pasar modal itu juga memberikan kesempatan investasi bagi para investor untuk menikmati perkembangan perekonomian kita seperti itu. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh